Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat sekali lagi menambah ilmu pengetahuan kita tentang apa yang Allah suruh dan apa yang Allah larang, supaya selagi hayat di kandung badan ini kita buat suruhan Allah sebaiknya, dan pada masa yang sama kita juga jauhi larangan-larangan Allah. Hanya dengan bersikap demikian kita boleh menjadi insan yang bertakwa. Sebagaimana kita sebut sebelum ini, derajat takwa lebih tinggi daripada derajat iman. Allah tidak sebut syurga itu untuk orang beriman, tapi Allah sebut syurga adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman-Nya pada penghujung ayat 130 dari surat Ali Imran, "Uiddat lil muttaqin." Syurga disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Makna takwa adalah lebih luas berbanding iman. Semua orang yang bertakwa mesti beriman, itu syarat utama. Tapi tidak semua orang beriman itu bertakwa. Sebab berapa banyak orang-orang yang beriman masih tidak melakukan suruhan Allah, masih banyak melakukan larangan-larangan Allah. Nah, pada pagi ini kita akan belajar satu topik yang cukup penting untuk kita jauhi, yaitu bahaya mengumpat dan buruk sangka. Dengan mengumpat dan buruk sangka dapat merosak ketakwaan seseorang. Sebab mengumpat dan buruk sangka termasuk salah satu dosa besar, bukan dosa kecil. Nanti kita akan dapat kesimpulan dalam pelajaran hari ini, insya-Allah. Nah, untuk membahas topik ini, kita merujuk pada ayat 12 dan 13 dari surat Al-Hujurat, yang juga dipanggil dengan surat Al-Akhlaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memanggil orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Pagi ini kita akan tafsirkan 2 ayat saja. Walaupun hanya 2 ayat, tapi bila kita fahami maknanya, dan kita amalkan isi kandungannya, setelah itu kita war-warkan, sampaikan kepada orang lain, walau 2 ayat, tidak mustahil lebih baik daripada kita membaca 200 ayat. Tapi kita sendiri tidak faham maknanya. Bila tidak faham, tak tergerak hati untuk melaksanakan atau meninggalkan apa yang terkandung di dalamnya. Dan tak akan mampu menyampaikan pada orang lain. Sebab tidak memiliki dalil atau hujjah. Apa kata Allah, apa kata Rasul. Walaupun kita tak nafikan membaca Quran, walaupun kita tidak faham, dapat pahala. Kita tak nafikan itu. Sebab semua kita tahu kewajiban kita terhadap Quran ada 5. Iman, baca, faham, amal, dan sebar-sebarkan. Okey. Dalam masa 1 jam lebih ini, kita akan fokus membahas 2 ayat ini. Okey. Kita langsung saja kepada tafsiran ayat, sebab terjemahannya nanti akan mendatang sendiri. Sama ada terjemah harfiah, word by word, atau terjemah ma'nawiyah, atau tafsir. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zann. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah olehmu akan kebanyakan prasangka. Jangan banyak sangka. Maksudnya bersangka buruk. Apa maksudnya, Pak Ustaz? Ini dia tafsirannya. Allah Subhanahu wa taala melarang mukminin mukminat agar mereka jangan terlalu banyak buruk sangka terhadap mukminin mukminat yang lain. Jangan tak pasal-pasal berburuk sangka kepada orang beriman lainnya. Lebih-lebih lagi kalau mereka itu orang yang dikenal sebagai orang-orang yang baik, jujur dan amanah. Lagilah tak boleh berburuk sangka.
Adapun terhadap orang-orang yang suka melakukan perkara buruk secara terang-terangan, seperti suka ke night club, suka pergi ke disco secara terang-terangan, dan lain-lain, maka berburuk sangka terhadap orang demikian tidaklah diharamkan. Sebab dia sendiri mengundang orang berburuk sangka. Tak boleh kita bersikap sehingga mendorong orang lain yang melihat kita berburuk sangka. Tak boleh. Jadi kalau ada orang yang berburuk sangka terhadap orang yang melakukan dosa terang-terangan, memang ada kewajarannya. Sebab dia sendiri mengundang untuk dituduh, untuk orang lain berburuk sangka. Sa'ad bin Musayyab radhiyallahu anhu berkata, sebahagian saudaraku dari kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menulis surat kepadaku, kata Sa'id al-Musayyab. Coba dengar apa kandungan suratnya. Wahai Sa'id bin Musayyab, hendaklah engkau letakkan segala urusan saudaramu pada tempat yang sebaik-baiknya. Selagi dia tidak mendatangkan kepadamu sesuatu yang boleh mendorong kamu berburuk sangka kepadanya. Nah, orang tersebut tidak ada buat perkara-perkara tak senonoh, lalu kita berburuk sangka, tak boleh. Dan janganlah kamu berburuk sangka pada setiap kata yang keluar dari mulut Muslim lain, sedangkan engkau kenali dia orang yang baik. Dan barang siapa yang mendedahkan dirinya kepada tuhmahan, fitnahan, maka janganlah dia mencela kecuali kepada dirinya sendiri. Night club, pergi ke disco, masuk di tempat-tempat perjudian, masuk di kawasan-kawasan lokalisasi pelacuran, itu lain halnya. Dia sebenarnya telah mengundang orang lain melontarkan buruk sangka kepadanya. Jangan dia salahkan orang yang menuduh, tapi dialah yang perlu salahkan dirinya sendiri. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yaqifanna mawaqifat tiham." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang benar-benar beriman pada Allah dan hari akhirat, janganlah dia mengundang untuk orang lain fitnah dia. Dia ke night club, dia pergi di bangunan perjudian, dia yang mengundang orang buruk sangka padanya. Jangan salahkan orang yang berburuk sangka, tapi dirinya lah yang dia perlu persalahkan. Umpamanya Ustaz dapat telefon
anak saudara minta jemput dari airport atau stesen kereta api, MRT, LRT. Tak ada orang lain yang Ustaz ingin bawa untuk menjemput kecuali Ustaz sendiri. Ketika naik kereta membawa pulang ke rumah, Ustaz akan suruh anak saudara duduk di belakang. Jangan duduk di samping. Sebab banyak orang kenal Ustaz. Mengapa Ustaz berbuat demikian? Bila duduk depan, lalu ada orang yang memandang, siapa ya yang Ustaz jemput itu? Duduknya di depan lagi. Jangan-jangan ini dan itu, ini dan itu. Padahal itu mahram anak saudara. Ustaz tidak boleh kawin, mahram. Tapi Ustaz tetap berhati-hati, jangan sampai difitnah, jangan sampai dituhmah, jangan sampai orang berburuk sangka. Ustaz lebih suka letaknya di belakang. Jadi tak timbul fitnah. Itu contoh saja. Sampai Allah, maaf, Rasul sallallahu alaihi wasallam beri andaian, siapa yang benar-benar imannya mantap terhadap Allah dan mantap terhadap hari akhirat, jangan dia mengundang orang lain memfitnah dia. Itu maksudnya. Oleh sebab itu bila kita langgar juga, saya boleh jawab. Bila ada orang tanya, itu anak saudara saya, apa salahnya? Ingat kata-kata Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali berkaitan dengan perkara ini? Hindarkan tuhmahan orang lain. Hindarkan buruk sangka orang lain padamu. Walaupun kamu boleh menjawab dengan 1000 jawapan. Walaupun kamu boleh buat alasan dengan 1000 alasan. Jangan. Begitu kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kita teruskan. Kemudian Allah sebutkan sebabnya atau ilatnya. Mengapa kebanyakan buruk sangka terhadap mukmin itu dilarang? Mengapa dilarang? Allah sendiri menyebut, Inna ba'dadh-dhanni ithm. Inna ba'dadh-dhanni ithm. Karena sesungguhnya sebahagian dari prasangka itu adalah dosa. Buruk sangka kepada sesama Muslim adalah dosa. Larangan serupa juga terdapat pada ayat lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatah ayat 12. Wa zuyyina dzalika fi qulubikum wa zanantum zanna as-saw' wa kuntum qauman bura. Dan syaitan telah menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu persangkaan itu. Syaitan hias persangkaan burukmu kepada saudaramu itu. Syaitan pun kipas sehingga kamu anggap baik prasangka buruk itu. Bukan hanya prasangka, kamu sebut-sebut pada orang lain.
dan kamu telah menyangka dengan sangkaan yang buruk dan kamu menjadi kaum yang binasa. Oh, kalau ada istilah seperti ini, ia mengandung makna dosa besar. Binasa. Dan menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ayat ini melarang mukmin berburuk sangka terhadap mukmin yang lain. Kalau ayat ini mantuk maknanya tersurat, larangan berburuk sangka, secara tersirat, mafhumnya, maknanya kita disuruh berbaik sangka senantiasa. Kecuali ada sebab-sebab tertentu yang kita boleh berburuk sangka, sebagaimana Ustaz sebutkan tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha." Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Janganlah kamu sebahagian kamu menggunjing, mengumpat sebahagian yang lain. Apa maksudnya jangan mencari-cari kesalahan orang lain? Tajassus, mengintip, mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Masih banyak dari kalangan umat Islam yang punya sikap buruk ini. Apa maknanya jangan mencari-cari kesalahan orang lain? Allah melarang mukmin mencari-cari rahasia orang lain. Si fulan itu macam mana ya. Dia tidak korek keburukan orang lain. Perbuatan ini sangat tercela. Setelah dia korek dan dapat maklumat, lalu dia dedahkan keburukan hasil intipannya itu. Kita semestinya berpuas hati dengan tindak tanduk zahir seseorang. Lalu kita berikan pujian dan sanjungan sewajarnya terhadapnya. Ataupun sebaliknya, mencela seseorang hendaklah berdasarkan amalan zahirnya. Umpamanya seseorang yang melakukan maksiat secara terang-terangan, kaki botol, pemabuk, penjudi, bukan atas dasar apa yang tersembunyi. Kita tidak boleh cari-cari kesalahan orang lain. Kesalahan terhadap seseorang atas dua sebab saja. Pertama, pengakuan dari orang berkenaan, dia memang begini dan begitu, itu pengakuan. Dan yang kedua, adanya bukti atau saksi. Mahkamah telah tetapkan dia telah bersalah, sabit kesalahannya, dan tidak ada unsur-unsur keraguan. Nah, orang macam itu, kalau disebut-sebut, dianggap wajar saja. Supaya orang lain jangan sampai terjebak dengan kejahatan yang orang tersebut lakukan. Sebab dah ada bukti. Oleh sebab inilah, kita dilarang keras memasuki rumah atau bilik seseorang tanpa izin.
tanpa kebenaran dari penghuninya. Kita dah belajar dalam bab ini. Jangan masuk rumah seseorang sebelum memberi salam dan minta izin. Apa sebabnya? Sebab kita jangan sampai ternampak apa yang selama ini mereka merasa malu dilihat oleh orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 perkara yang mesti ada pada umatku. Salasatun lazimatun li ummati. Ada 3 perkara yang mesti ada pada umatku. Tiyarah, beranggapan sesuatu boleh membawa sial. Itu tiyarah. Kita dah belajar dalam bab akidah. Ahlus Sunnah wal Jamaah jilid 2, tiyarah. Yang kedua, hasad atau dengki. Yang ketiga, su'uzzan, buruk sangka. Kata Nabi, yang 3 itu mesti ada pada umatku. Betul tak ketiga-tiga itu adalah dilarang? Sehingga sahabat tertarik untuk bertanya, ya Rasulullah, bukankah ketiga-tiga itu dosa? Tiarah, Tuhan kata syirik. Hasad, itu dosa, boleh menghapuskan amal-amal saleh. Begitu juga buruk sangka. Allah larang dalam Al-Quran berburuk sangka. Tapi Tuhan katakan pada umat Tuhan, mesti ada yang 3 ini. Macam mana supaya kami tidak terkena dengan dosa-dosa itu, ya Rasulullah? Coba dengar jawaban Nabi. Jawaban Nabi, bila kamu ada perasaan dengki pada seseorang, segeralah istighfar, minta maaf, tobat. Jika kamu berburuk sangka pada seseorang, maka janganlah kamu selidiki atau mengintip-ngintip. Dan jika kamu tiarah, hendaklah kamu teruskan pekerjaan itu. Hadis riwayat Tabarani dari Haris bin Nu'man. Tiarah ini seperti kenang. Tiarah ini seperti terlanggar kucing dalam perjalanan. Orang selalu kaitkan, bila awak teruskan, awak nanti akan mendapat bencana, accident. Itu namanya tiarah, menghubungkan satu peristiwa dengan bencana yang akan menimpa. Itu namanya tiarah. Kata Nabi, apabila kamu dilanda oleh tiarah, teruskan. Seperti tadi, terlanggar kucing. Jangan berpatah balik, teruskan pemergian. Baru tak dosa. Bila kita teringat, oh nanti kita akan accident, itu sudah membawa syirik. Bukan ustaz yang cakap, Rasul yang cakap. At-tiyaratu syirkun. Tiarah itu adalah syirik. Apabila kamu berburuk sangka kepada seseorang, jangan kamu turuti, jangan kamu selidiki. Umpamanya kita berjalan atau pergi ke coket,
Kita nampak tetangga kita pemakai motor lalu masuk ke dalam lorong atau gang yang dikenal dengan gang yang tidak elok. Banyak pelacuran, banyak pondan, banyak orang-orang yang melakukan maksiat. Begitu kita pandang, dah mula buruk sangka. Tak dosa. Asalkan jangan kamu turuti. Asalkan jangan kamu selidiki. Nah, kemana agaknya dia? Tapi kita melencong ke tempat lain. Tidak dosa. Dan apabila kita ada perasaan dengki pada seseorang, hendaklah segera beristighfar, minta ampun pada Allah. Jangan kamu perturutkan hasadmu itu. Demikian lebih kurang dia punya solusi. Walaupun kata Nabi ketiga-tiga perkara tak elok itu ada pada umatnya, tapi kita boleh tepis sehingga kita tidak berdosa dengan syarat tadi. Bila hasad, istighfar. Kalau buruk sangka, jangan diselidiki dan turuti. Kalau ada tiarah, teruskan saja. Hadirin dan hadirat, serta para pemirsa yang saya hormati. Kita teruskan dengan bahagian berikutnya. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, janganlah hendaknya sebagian kamu mengumpat sebahagian yang lain atau mengunjing. Maksudnya janganlah hendaknya kita menyebut keburukan orang lain yang dia benci jika mengetahuinya. Itu makna mengumpat. Sebagaimana sabda Nabi, zikruka akhaka bima yakra. Bila kau menyebut tentang keburukan seseorang yang bila dia dengar, dia marah, mengumpatlah itu. Larangan menyebut di sini bukan hanya terbatas kepada ucapan lisan, tetapi juga termasuk dalam bentuk isyarat. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha yang menyebut tentang Safiyah, isteri Rasul dari kalangan Bani Israel, dengan isyarat tangannya. Oh, Safiyah itu orangnya macam ini, orangnya pendek. Apa kata Nabi? Aisyah, bila isyaratmu itu kamu campak di samudra luas, semua airnya akan jadi busuk. Ini mencaci juga. Walaupun dengan cibiran bibir, walaupun dengan kenyitnya mata, Allah Maha tahu. Ini kaum perempuan ni paling pandai dalam hal ini. Ustaz tak kata semua. Sebagaimana teguran Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Safiyah dinasihati oleh Nabi. Jangan ambil hati sangat, Safiyah. Bila ada orang yang mencaci kamu karena kamu bukan orang Arab, tapi kamu Bani Israel, katakan, ayahku Harun, uncleku Musa, dan suamiku Muhammad. Allahu Akbar. Cantiknya cara Rasul menasihati istrinya. Kamu sepatutnya berbangga yang mereka tak punya. Betul, mereka juga istriku, kata Nabi. Sebagaimana kamu istriku, tapi kamu ada kelebihan yang tak ada pada mereka. Nabi Harun itu ayahku.
Nabi Musa itu uncleku, pakcikku, yang mereka tak punya. Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dan maksud yang dia benci di sini mencakupi tentang agamanya, tentang dunianya, tentang akhlaknya, rupanya, hartanya, anaknya, istrinya, suaminya, khadamnya, pakaiannya, perhiasannya. Kalau kita caci, alah, nama saja kaya tapi bagnya harganya hanya 10 ringgit. Alah, namanya kaya tapi tak ada apa-apa barang kemas pun. Kalau ada pun hanya imitasi, bukan emas asli. Ana mula pakaiannya menuduh orang itu munafik, fasik. Jangan. Menurut Hasan Al-Basri, mengumpat ada 3 bentuk. Mengumpat ada 3 kategori. 3 bentuk. Pertama namanya ghibah. Yang kedua namanya buhtan. Yang ketiga namanya al-ifk. A mengumpat B. Bila A menceritakan sifat buruk pada B, yang sifat buruk itu tidak ada pada B. Lain. A mencaci B. Bila pada B itu memang ada sifat tersebut. A mencaci B hanya berdasarkan apa yang dia dengar dari percakapan orang ramai. Dalam bahasa Arab, istilahnya berbeza-beza. Kalau A mencaci B, dia pembohong. Dia tidak amanah. Memang dia pembohong. Dia tidak amanah. Bila A ceritakan pada C tentang B, sifat-sifat buruk B, sifat buruk itu memang ada pada B, ini yang namanya mengumpat. Tapi bila A cerita pada C tentang B, dia tidak amanah, dia pembohong. Yang sengaja oleh A direka-reka, padahal sifat itu tak ada pada B. Ini namanya buhtan. Bahasa kita barangkali fitnah. Kita reka-reka untuk memburukkan B. Padahal sifat buruk itu tak ada pada B. Itu buhtan. Tapi apabila kita dengar dari kawan, bukan lihat sendiri, itu namanya al-ifk. Sebagaimana Siti Aisyah radhiyallahu anha yang pernah tertinggal oleh Nabi tanpa disengaja dalam satu perjalanan. Aisyah dikatakan ke belakang atau ingin buang air, lalu rombongan tunggu, hari pun petang, akhirnya berangkatlah rombongan ini, padahal Aisyah belum balik, karena dia tercecer gelang. Cari-cari sampai gelap, Rasul mengira Aisyah sudah ada di dalam sekedup
Sekedup ini di atas unta ada semacam tutupan. Naik di atas unta, masuk di dalamnya ada tabir ditutup. Nabi tak perasan Aisyah dah masuk atau belum. Sebagaimana yang kita pernah lihat barangkali kisah Cina klasik, bila ada orang-orang yang hebat itu raja ke putri ke diangkat ramai-ramai dan ditutup. Putri itu ada di dalam. Itu sekedup. Macam itu. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha tertinggal sampai waktu malam. Lalu sahabat yang bernama Safwan sekali lihat Aisyah, Safwan mesti tolong. Aisyah sendirian di padang pasir. Lalu Safwan suruh Aisyah naik di atas kenderaannya. Lalu Safwan berjalan kaki. Ringkasnya sesampai di Madinah, heboh orang-orang Madinah, khasnya orang-orang munafik, menuduh Aisyah telah berzina dengan Safwan. Lalu berkembang berita itu, yang kita selalu sebut dengan rumus. Kabar angin. Kabar angin inilah yang dinamakan dengan al-ifk. Hadirin dan hadirat, ketiga-tiga perbuatan ini adalah dosa besar. Cerita tentang Aisyah sampai turun ayat dari langit memberitahu Nabi bahwa apa yang dituduh oleh orang-orang munafik Madinah itu tak betul. Aisyah wanita suci yang tak terlibat dengan sebagaimana yang mereka tuduh. Okey. Para ulama sependapat bahawa kesemua jenis mengumpat di atas adalah dosa besar. Apakah namanya al-ghibah, mengumpat? Apakah namanya buhtan, iaitu fitnah, atau al-ifk, termasuk dalam kabair, iaitu dosa-dosa besar. Selain mereka wajib taubat kepada Allah, wajib taubat, dosa besar, mereka juga wajib memohon maaf kepada orang yang diumpat. Sebab itu ada kaitan dengan maruah manusia lain. Sebab itu bukan hanya dosa kepada Allah, tapi dosa kepada sesama manusia. Yang syaratnya, satu di antara syaratnya, mesti minta maaf kepada orang berkenaan. Tapi bila ada yang kata, "Wah, susahlah Pak Ustaz, nak minta maaf, kita sudah tercakap." Jawabnya senang saja. Jangan mengumpat. Jangan mengumpat lagi. Yang telah berlalu, biar berlalu. Jangan tambah lagi. Sebab itu dosamu pada orang lain, yang kamu mesti minta maaf pada dia. Walaupun secara umum. Sebagaimana dalam bahasa Melayu, minta maaf ya kalau terkata kasar, berburuk sangka, tercakap sesuatu. Cukup seperti itu, tak perlu secara detail. Minta maaf. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh? Wattaqullah, innallaha tawwabur rahim." Sukakah kamu, salah seorang kamu sukakah memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik
Apa hikmahnya Allah sebut perkara ini? Kata ulama tafsir, Allah bertanya seperti ini, apakah kamu suka memakan daging saudaramu yang sudah mati? Iaitu mayat manusia, lalu kita makan dagingnya. Suka tak? Jawabnya tentu tak suka. Ini namanya istifham ingkari. Allah bertanya membawa makna ingkar. Tentu tak suka. Mengapa tak suka? Jijik. Ia membawa makna orang yang beriman. Mereka mesti memandang mengumpat itu perbuatan yang sangat menjijikkan, sama dengan jijiknya makan daging orang yang sudah mati. Itu maksudnya. Kalau kita merasa jijik, tidak mau makan daging manusia yang sudah mati, saudara kita pula, macam itulah sepatutnya kita menjauhkan diri dan benci untuk menceritakan perkara-perkara buruk tentang seseorang. Yes. Lalu Allah suruh agar kita bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Maknanya jangan ulang balik. Misal perbuatan-perbuatan dulu karena jahil, minta maaf. Setelah itu jangan ulang lagi. Dalam masyarakat kita kan ada orang yang memang menjadi hobi menceritakan aib orang lain. Itu sebabnya kata para ulama, supaya kita tahu, kalau ada kawan kita suka menceritakan keaiban orang lain pada kita, Ustaz ulang. Andai kata kawan-kawan kita yang tabiatnya suka menceritakan rahasia orang lain kepada kita, kita hendaklah berhati-hati terhadap orang tersebut. Waspada selalu terhadap orang yang punya tabiat tersebut. Sebab tidak mustahil di suatu hari keburukan kita juga akan diumpat dan disebarnya kepada kawan-kawannya yang lain. Begitu nasihat para ulama. Hati-hati. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senada dengan hadis tadi juga menyebut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang benar-benar beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata benar atau diam saja. Jangan suka membeber, orang dapat menilai. Jauhilah sifat suka mengumpat dan kembalilah ke jalan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jangan terlambat. Tobat segera. Hadirin dan hadirat, walaupun hukum asal mengumpat adalah haram. Ini topik sebenarnya kita telah bahas. Ada 6 tempat yang kita boleh mengumpat. Ada 6 tempat kita boleh menceritakan keaiban seseorang. Boleh. 6 tempat. Walaupun hukum asal mengumpat adalah haram, tetapi kadangkala hukum mengumpat dibolehkan atau tidak haram hukumnya jika maksud syarak atau maksud agama tidak tercapai kecuali dengan mengumpat. Kita dah sebut
perkara ini dalam salah satu topik. Ustaz tidak pasti, mungkin dalam buku satu atau permulaan buku ini. Yes, pelajaran 32. Dalam buku yang sama. Mengumpat yang dibolehkan. Ini hanya sekedar pengulangan saja. Buku yang sama. Mengumpat yang dibolehkan ada 6. Ustaz sebut secara ringkas. Jika kita dizalimi, isteri dizalimi, didera, tidak salah untuk mengatakan kepada Tuan Hakim, Hakim Mahkamah Syariah, Tuan Qadhi, Tuan Mufti, saya telah didera oleh suami saya. Lihat tangan-tangan saya lebam, dipukul. Sebab mufti atau hakim tidak dapat mengeluarkan hukum kalau kita tak sebut keaiban tersebut. Jika dizalimi, sebagaimana Hindun pernah datang pada Nabi mengadu kepada Nabi, suamiku ya Rasulullah, Abu Sufyan kedekutnya, na'udzubillah, tak kasih belanja dapur, tak kasih saraan hidup, bolehkah aku ambil hartanya tanpa sepengetahuannya? Jawab Nabi, ambillah secukupnya. Nabi tidak larang Hindun bercakap tentang keaiban suaminya. Yang kedua, minta pertolongan untuk menghentikan kemungkaran. Umpamanya tetangga kita, seorang yang tidak punya suami, tapi begitu kita keluar untuk salat subuh ke masjid, selalu sangat terserempak dengan laki-laki yang keluar daripada rumah tersebut. Kita tak tahu. Kita tanya tuan rumah, tetangga, senantiasa menafikan. Kita bimbang. Kalau ada perbuatan sumbang dilakukan oleh tetangga, tapi kita tak berani beritahu saja kepada pencegah maksiat. Setiap negeri kan ada pencegah maksiat. Tolong kamu selidiki. Selalu sangat saya bila ke masjid terserempak ada lelaki yang tak dikenal keluar dari rumah tersebut. Jangan-jangan mereka kedudukan. Setahu saya mereka tak kahwin. Boleh. Bukan menuduh, tapi menceritakan supaya tidak diturunkan oleh Allah musibah atau bencana secara menyeluruh. Yang ketiga, mohon fatwa kepada mufti. Begitu juga datang pada mufti, ada apa puan? Saya telah dibuat begini oleh pasangan saya. Saya tak tahan, Tuan Mufti. Saya ingin tahu hukumnya macam mana, Tuan Mufti. Pasangan saya, suami saya telah sebut talak atau cerai banyak kali, Tuan Mufti. Nah, dia terpaksa sebut perkara itu.
Sebab itu boleh menyangkutkan masalah syarak. Dia padahal tertalak, tapi suaminya tak ceraikan. Suami kata tidak, tidak, tidak. Tapi isteri perlu sebut pada mufti. Dengar pandangan mufti. Kalau tak disebut, macam mana mufti tidak mengeluarkan fatwa? Yang keempat, memperingati umat Islam daripada kerugian atas kesesatan. Umpamanya kita tahu ada orang yang mengajak kita boleh ikut mana-mana agama pun. Semua agama itu adalah benar. Jangan awak mendakwa diri awak saja Sunni yang betul. Orang itu hendak ikut Syiah ke, Qadiani ke, Jabariyah ke, Qadariyah ke, jangan halang. Nah, orang-orang macam ini perlu kita peringatkan. Sebagaimana yang Ustaz peringatkan baru-baru ini terhadap video yang mengatakan jangan mendakwa Islam Malaysia saja Sunni yang betul. Pergilah travelling sedikit. Oh, itu cara berfikirnya Islam liberal. Dari cara berpakaian saja kita sudah dapat tahu betapa bahayanya untuk anak cucu pada masa hadapan. Oleh sebab itu, dedahkan saja supaya orang lain boleh berhati-hati. Yes, namanya menceritakan aibnya juga. Sebab wujudnya orang macam itu cukup berbahaya bagi generasi kita umat Islam pada masa hadapan. Tak salah. Begitu juga teguran daripada setengah ustaz-ustaz sunnah kita terhadap anjuran orang-orang tertentu supaya baca selawat ini fadilatnya, selawat ini fadilatnya. Setelah dicek hadisnya palsu. Baca selawat ini pada hari Jumaat, 80 tahun dosanya diampuni oleh Allah, ternyata palsu. Atau dhaifun jiddan. Pendedahan itu walau dengan menyebut gambar atau video orang berkenaan tidak salah. Apa tujuannya? Untuk menyelamatkan orang ramai supaya jangan percaya dengan omongan orang tersebut. Contoh, namanya mengumpat juga. Orang berkenaan tak suka ceramahnya itu yang tidak ada dalil itu dibongkar. Tak salah. Itu termasuk yang dibolehkan. Apalagi sempat diviralkan. Oleh sebab itu kita jawab juga perlu diviralkan untuk menyelamatkan orang ramai. Yang kelima, jika ia melakukan kemungkaran terang-terangan, minum arak, bawa kereta, langgar sana, langgar sini, tidak salah. Bila kita nyatakan perkara tersebut kepada orang ramai, supaya berhati-hati dengan orang tersebut. Termasuk pembawa tarikat-tarikat sesat yang menyuruh mengamalkan amalan-amalan tertentu yang tidak ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat, kalau seseorang buat bid'ah, sebab itu pilihannya, tak berbahaya sangat. Sebab itu bahaya untuk dirinya saja. Tapi sudahlah dia buat bid'ah, disebarkannya kepada orang ramai. Itu berbahaya. Jika ada seperti itu, lalu kita
sebutkan penyelewengan itu secara terang-terangan, tak dosa. Tidak dosa. Itu namanya mengumpat yang dibolehkan. Nah, yang keenam juga tidak salah bila kita menggunakan gelaran-gelaran tertentu yang hanya dengan gelaran itu orang baru kenal. Datang seseorang dari jauh sampai di kampung kita. Tuan-tuan, mohon bertanya, betulkah ini namanya kampung Anu, kampung Anu? Ya, inilah kampung itu. Saya datang dari jauh negeri itu. Seorang ibu sedang sakit. Anaknya ada tinggal di kawasan ini, di kampung ini. Tuan kenalkah? Namanya Mamat. Kampung ini ada 10 orang panggil Mamat. Ada 10 orang yang namanya dipanggil Mamat. Mamat yang mana satu? Umpamanya. Mamat Sumbing. Karena bibirnya sumbing. Niat kita bukan untuk menghina Mamat Sumbing. Sebab dia dikenal oleh orang ramai Mamat Sumbing. Mamat buta. Mamat pincang. Mamat gemuk. Niat kita sekedar pengenalan. Bukan menghina. Itu masih dibolehkan. Hadirin dan hadirat, karena perkara ini telah kita bahas terdahulu, Ustaz kira cukup sampai di situ. Nah, kita sambung sedikit saja. Ayat 13, ayat ini cukup terkenal, yaitu firman Allah. Hei sekalian manusia, aku jadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang wanita. Maksudnya Adam dan Hawa. Betul tak ini asal usul manusia? Adam dan Hawa. Dan aku jadikan kamu, hei manusia, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, supaya kamu saling kenal mengenali. Ada suku ini, ada suku ini, ada kabilah ini, ada warga negara ini, supaya kamu saling kenal mengenali. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akhiri, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Pengajaran yang dapat diambil dari ayat ini. Pertama, Allah katakan bahwa kita berasal daripada seorang laki-laki dan seorang wanita, yang dalam ilmu tafsir laki-laki itu Adam dan wanita itu istrinya nenek kita, yaitu Siti Hawa. Sepakat ulama tafsir. Kemudian Allah kata, kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Itu sebabnya di dunia ini tidak ada hanya satu bangsa, tapi berbagai-bagai bangsa dan suku. Rupanya tujuannya supaya kita saling kenal mengenali. Bukan bermusuhan. Namun demikian, siapa di antara mereka itu yang paling mulia? Yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa pada Allah. Ini sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Takwa lebih tinggi daripada iman. Semua orang yang bertakwa mesti beriman. Tidak semua orang beriman itu bertakwa. Cuma Ustaz tidak sebut sedikit. Ayat ini turun sebabnya ialah pada tahun 8. Setelah 8 tahun Nabi berada di Madinah, hijrah. Nabi wafat 2 tahun kemudian.
tahun 10. Tahun 8-nya 2 tahun sebelum wafat, Nabi dan umat Islam Madinah dapat ambil balik kota Mekah. Serang Mekah, dapat ambil balik kota Mekah. Yang Kaabah ketika itu penuh dengan berhala. Begitu dapat diambil balik kota Mekah, semua berhala-berhala yang jumlahnya 360 berhala sekitar Kaabah dipecah oleh Nabi. Karena Islam sangat anti dengan berhala. Itu sebabnya bila ada orang yang berbuat baik terhadap kuil, bersihkan kuil, bersihkan patung-patungnya, ini perbuatan yang sangat bercanggah. Nabi pecahkan. Sebab tempat itu kelak akan menjadi tempat yang akan menghadap semua umat Islam ketika beribadat. Masjidil Haram. Kita akan tawaf, kita akan haji dan umrah. Mesti ke tempat itu, tak boleh tempat lain. Ringkasnya, setelah dibersihkan dari segala berhala, Nabi SAW suruh Bilal bin Rabah supaya naik ke atas Kaabah untuk azan. Bilal bin Rabah. Begitu Bilal naik ke atas Kaabah, sahabat-sahabat Nabi dari kalangan orang Arab yang handsome, jealous. Apa kata mereka? Dengan nada menghina. Ama wajada Muhammadun muazzinan ghaira hadzal ghurab? Apakah Nabi Muhammad tidak mendapati orang yang tukang azan selain gagak hitam itu? Bilal, orang Afrika Habsyi, memang hitamlah. Mereka kata gagak hitam. Nabi SAW sangat marah kepada sahabat yang menghina. Ini termasuk menghina, mengumpat, berburuk sangka terhadap Bilal. Mentang-mentanglah mereka itu orangnya handsome, hidungnya mancung. Sempena itulah turun. Hei sekalian manusia, aku jadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang wanita. Aku jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa adalah untuk saling kenal mengenali. Bukan untuk saling hina menghina. Tapi ingat oleh kamu sekalian, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Apa makna takwa? Buat suruhan Allah, jauhi larangan Allah. Ini dikuatkan oleh hadis sahih riwayat Imam Muslim. Apa kata Nabi? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Apa kata Nabi? Sesungguhnya Allah tidak lihat pada rupamu, wajahmu. Allah juga tidak lihat pada hartamu. Tapi yang Allah lihat adalah hatimu dan amal kamu. Hati ini maknanya iman. Amal maknanya buat suruhan Allah dan jauhi larangan Allah. Jangan tengok wajah seseorang.
Jangan tengok kedudukan seseorang. Walaupun Bilal itu pernah jadi hamba abdi. Tak punya rupa, tak punya harta, tak punya status. Tapi dia mulia dalam pandangan Allah dan dalam pandangan Nabi. Itu sebabnya baru-baru ini kita dapati ada satu kelompok gunakan ayat itu untuk membolehkan kita memberi ucap tahniah terhadap agama-agama dunia. Sangat tidak tepat. Penggunaan itu sangat tidak tepat. Itu sebabnya mendapat kritikan yang banyak, akhirnya NGO berkenaan menarik balik. Karena dalilnya ayat ini. Jauh panggang dari api. Bukan itu pendalilannya. Apalagi ada ayat mengatakan lakum dinukum waliyadin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini saja yang dapat Ustaz sampaikan pada pagi ini. Dan Ustaz ingin lihat ada 2-3 pertanyaan pada pagi ini. Pertama sekali, Pak Ustaz, apa pandangan Pak Ustaz terhadap pandangan yang mengatakan kita boleh qada salat yang dulu kita tinggalkan pada masa-masa muda? Atau dengan kata lain, salat yang kita dulu tidak buat, padahal kita sudah balik umur 15, 16, 20, 25, 30. Banyak salat yang tinggal. Apakah salat-salat yang ditinggal tersebut mesti kita qada? Dalam hal ini, para ulama fiqh berbeza pendapat. Ustaz tak nafikan. Memang majoriti berpendapat wajib qada. Dan ada pula yang berpendapat kita wajib tobat dulu. Mantapkan iman dan banyak amal-amal. Berdasarkan ayat yang ke 59 dan 60. 59 dan 60 daripada surat Maryam. Coba kita perhatikan. Apa kata surat Maryam, Pak Ustaz? Ustaz baca supaya kita faham. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Ayat 59. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang buruk, yang jelek, generasi yang buruk, yang mengabaikan salat karena menurut hawa nafsu. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Jadi setelah zaman sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, zaman-zaman berikutnya akan muncul satu generasi yang suka meninggalkan salat. Motifnya karena terlalu ikut hawa nafsu. Mungkin karena ingin kaya cepat, meeting, melampaui asar, maghrib, isya, tak salat. Karena terikat dengan meeting.
atau sebagai driver taksi, nak cari duit terus menerus, lalu zuhur tak salat, asar tak salat, itu maknanya dia meninggalkan salat karena ikut hawa nafsu. Orang tersebut kata Allah akan sesat. Na'udzubillah min zalik. Lalu apa kata Allah pada ayat yang ke-60? Illa man taba wa amana wa amila salihah fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Apa kata Allah? Kecuali orang yang bertobat. Bertobat dari apa? Daripada dosa meninggalkan salat tadi karena ikut hawa nafsu. Pertama, kecuali maknanya tak jadi sesat orang itu, dia mesti tobat dulu. Wa amana, dan dia beriman, mantapkan iman. Yang ketiga, wa amila salihah, hendaklah ia beramal saleh. Lalu apa kata Allah? Bila tiga itu dia lakukan, tobat, mula sekarang tak akan tinggal salat lagi. Mantapkan iman. Yang ketiga, banyakkan amal saleh. Mereka itu akan masuk syurga dan mereka tidak dizalimi walaupun sedikit. Kata ulama tafsir, orang yang meninggalkan salat pada asalnya akan sesat. Tak jadi sesat kalau ada tiga perkara. Pertama, taubat. Semua kita tahu taubat. Kalau selama ini tak salat, sekarang mula salat. Yang kedua, menyesal karena dulu jahil. Yang ketiga, berazam untuk tidak tinggal salat lagi pada masa akan datang. Itu namanya taubat. Yang kedua, imannya dimantapkan. Belajar akidah dan dia banyak beramal saleh. Termasuk amal-amal sunat. Sebagaimana yang kita terjelaskan di dalam buku Himpunan Salat Sunat. Di antara faedah salat sunat, dia dapat cover kekurangan salat fardu. Sebab dalam hadis sahih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, di akhirat nanti Allah akan suruh malaikat untuk menghitung atau memeriksa salat wajib seseorang. Begitu dapat resultnya, lalu malaikat melaporkan, saya dapati atau kami dapati ya Allah, salat wajib orang ini sempurna, lengkap. Lalu Allah berfirman kepada malaikat, tulis dia sebagai orang yang sempurna salatnya. Tapi bila dapat laporan dari malaikat, ya Allah kami dapati salatnya tidak lengkap, tidak sempurna. Coba dengar baik-baik apa kata Nabi dalam hadis sahih. Kamu periksa kalau ada amal-amal atau salat-salat sunatnya. Lalu diperiksa. Sekelip mata dapat result. Adapun salat sunatnya banyak, ya Rabb, Engkau Maha tahu. Apa kata Allah? Tampalkan, cover kekurangan salat-salat fardunya dengan salat-salat sunat. Begitulah terhadap amal-amal yang lain. Disuruh periksa puasanya. Kalau sempurna, tulis sempurna. Kalau tidak sempurna, puasa. Allah tanya lagi, kalau dia ada puasa sunat. Ini bab puasa lain. Arahan supaya mengqada itu memang ada. Begitu juga zakat. Arahan supaya mengeluarkan zakat yang dulu tidak kita lakukan, mesti diqada, itu ada. Tapi sayangnya, terhadap salat wajib, salat fardu, arahan supaya mengqada itu tidak kita dapati secara sarih.
Cuma secara tersirat ulama menggunakan siapa yang tertidur dari salatnya hendaklah dia salat ketika dia bangun. Sesiapa yang meninggalkan salat karena terlupa hendaklah dia salat ketika dia ingat. Lalu hadis itu digunakan pakai untuk dikiaskan terhadap salat wajib. Bila tertidur saja ketika bangun mesti salat, ketika terlupa saja apabila teringat mesti salat, apalagi salat itu ditinggalkan dengan sengaja, lebih utamalah untuk diqada. Cuma kesimpulan seperti itu namanya qiyas. Setengah ulama berpendapat qiyas tidak berlaku dalam bab ibadat. Dia hanya berlaku untuk bab muamalat. Jadi ringkasnya, sebahagian mengatakan mesti qada, sebahagian lagi katakan tak payah qada, cukup tobat. Mantapkan iman, perbanyakkan amal-amal sunat. Ustaz tidak melarang. Kalau mampu untuk qada, silakan qada. Tapi Ustaz hanya ingin berpesan, yang paling utama, apa yang tertera dalam Al-Quran, tobat dulu. Manalah kita tahu, kita tak sempat untuk mengqada keseluruhan. Sekian puluh tahun kita tinggalkan. Lalu karena kita dah tobat, insya-Allah dimaafkan oleh Allah. Bila ada kelapangan masa hendak diqada, silakan qada. Itu penjelasan Ustaz tentang perlukah salat yang dulu-dulu diqada. Pertanyaan yang kedua, mungkin hanya dua saja pada hari ini yang dapat Ustaz jawab. Pak Ustaz, ada satu ustaz yang cukup terkenal, cuma beliau telah meninggal dunia. Tak perlu kita sebut. Kata beliau membawa satu hadis sahih. Siapa yang meninggalkan salat asar sampai habis waktu, segala amalnya menjadi musnah. Salatnya selama ini musnah, tidak ada nilai di sisi Allah. Puasanya, zakatnya, hajinya, umrahnya berkali-kali. Bacaan Qurannya, khatam berkali-kali. Zero. Disebabkan karena meninggalkan salat asar. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Bagus juga Ustaz bacakan hadisnya. Ustaz tersebut telah sebut hadis yang sahih. Sama ada yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis sahih. Man taraka salatal asri faqad habita amaluh. Siapa yang meninggalkan salat asar, maka hancur seluruh amalannya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Hadis yang lain yang juga dinilai sahih oleh Syekh Nasaruddin Albani. Man taraka salatal asri muta'ammidan hatta tafutahu faqad uhbita amaluh. Siapa yang dengan sengaja meninggalkan salat asar sehingga luput masanya, habis masanya, maka hancurlah amalan-amalannya. Juga sahih. Cuma berdasarkan pembacaan Ustaz, dalam hal ini para ulama berbeza pendapat.
Di antara pendapat yang mengatakan batal semua amal salehnya disebabkan meninggalkan salat asar dengan sengaja sampai habis waktu, antara lain Syekh bin Baz rahimahullah. Malah ada pula yang berpendapat siapa meninggalkan salat, tak kira asar ke atau yang lain-lain, maka hukumnya kafir. Antara lain pendapat Imam Ahmad ibnu Hanbal. Tetapi hadirin dan hadirat, ulama yang lain tidak menafikan kesahihan hadis, tetapi mereka membawa makna yang lain, tidak sebagaimana pendapat yang pertama. Luput saja dari salat asar, hancur semua amal salehnya. Pendapat yang pertama dalam memahami hadis itu. Tapi pendapat kedua berpendapat tidak. Yang luput itu hanya salat asarnya saja. Untuk pengetahuan hadirin dan hadirat, salat asar ini ada kelebihan tersendiri yang tidak ada pada salat lain. Itu sebabnya Nabi sebut asar. Coba lihat ayat 238 dari surat Al-Baqarah. Hafizu ala salawati wa salatil wusta. Peliharalah salat-salatmu dan salat yang di tengah. Ketika Nabi ditanya, apa itu salat yang di tengah? Kata Nabi, salat asar. Peliharalah salat-salatmu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan asar. Itu sebabnya Nabi SAW ketika ditanya seseorang yang sedang salat asar dekat habis masanya, dekat masuk maghrib, lalu ditanya oleh sahabat, bagaimana pendapat Tuhan terhadap orang yang lambat salat asarnya itu? Coba dengar apa kata Nabi. Tilka salatul munafiq. Itu adalah salatnya orang munafik. Nabi tidak sebut begitu terhadap salat-salat yang lain. Tidak beritahu dari salat yang 5 itu, salat asar adalah sangat sensitif, sangat berbahaya kalau tidak dilakukan pada waktunya. Jangankan sampai meninggalkan, melambatkan saja jangan. Itu sebabnya ada hadis tadi. Cuma pemahaman kelompok yang pertama, bila tinggal salat asar, hancur semuanya. Itu satu pandangan. Tapi pandangan yang kedua ini pandangan majority. Tidak. Yang musnah itu salat asarnya saja. Ibadat-ibadat dan amal-amal saleh lainnya tidak terjejas. Ini pandangan majority. Berdasarkan pemahaman, mereka tak nafikan kesahihan hadis, tak nafikan, tapi dalam memahami. Ustaz buat contoh. Sabda Nabi, jangan kamu lakukan i'tikaf kecuali hanya pada 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Akhirnya muncullah pandangan yang mengatakan jangan buat mana-mana i'tikaf. Sebab hadisnya begitu jelas. Melarang buat i'tikaf kecuali pada 3 masjid.
Lalu pendapat ulama yang lain termasuk 4 imam mazhab kata boleh. Termasuk Mufti Arab Saudi bin Baz berpendapat hadis itu hanya ingin menyatakan afdaliyah, bukan tidak sah. Tapi memang kita tidak nafikan bila i'tikaf dalam Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa lebih afdal, bukan bermakna i'tikaf di mana-mana masjid, masjid negara ke, masjid negeri ke, masjid di taman masing-masing ke, hatta surau. Majoriti berpendapat hukumnya sah. Lihat, itu masalah pemahaman. Sabda Nabi, bila Bilal qamat, jangan lakukan salat sunat lagi. Hadis sahih. Tapi para ulama fiqh urai balik. Yang jangan buat salat sunat itu tu kalau baru nak mula. Tapi bagi mereka yang sudah mula 1 rakaat, jangan pula begitu qamat langsung salam. Walaupun pendapat yang pertama mengatakan, karena Nabi kata jangan salat bila kedengaran suara qamat. Lalu pendapat yang pertama yang agak keras, salatlah walaupun kamu sedang berdiri, kamu sedang duduk, belum salam lagi, salam segera. Sebab zahir hadis melarang kamu salat bila qamat. Tapi pendapat yang lain, majority, bila kamu sudah 1 rakaat, teruskan salatmu hingga salam, tapi secara ringan. Tambah 1 rakaat lagi, baca Fatihah saja. Jangan baca surah. Rukuk cukup subhana rabbil a'la sekali saja. I'tidal rabbana lakal hamd. Sujud 2 kali dengan cepat untuk join. Ini masalah pemahaman. Itu sebabnya dalam memahami hadis, ulama membagi kepada 2 cara memahami hadis. Ada yang tekstual, ikut teks, iaitu zahir, tak boleh, tetap tak boleh. Itu zahir. Ada puak yang macam itu. Tapi ada satu lagi dalam memahami hadis yang disebut dengan kontekstual. Kontekstual. Konteksnya, bukan teksnya. Ustaz cenderung kepada kontekstual. Jadi ringkasnya terhadap pertanyaan, bukanlah tidak dapat salat asar itu semua amal jadi hancur, bukan. Sebagaimana dosa syirik, itu bab lain. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Siapa buat syirik, hancur musnah seluruh amalanmu. Pertama sekali Ustaz ingin ingatkan bahawa salat asar itu sangat mustahak untuk kita jaga, jangan diabaikan. Namun demikian, andai kata atas sebab-sebab tertentu kita tidak melakukan salat asar, yang musnah bukan seluruh amalan. Itu pendapat yang Ustaz lebih cenderung pada pendapat yang kedua. Bukan semua amal jadi. Sedangkan penceramah tadi mengatakan semua amal, walaupun haji dan umrah berkali-kali, semuanya tidak ada value di sisi Allah. Minta maaf kalau Ustaz tidak setuju dengan penceramah tersebut. Allah yarham. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami, dan cucurilah mereka rahmat-Mu sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, kami telah mengetahui betapa bahayanya mengumpat dan buruk sangka berdasarkan dua ayat dari surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Oleh sebab itu, setelah memahami penjelasan atau tafsiran dua ayat itu membuat kami sangat takut. Kami mohon ampunan-Mu ya Allah. Gerakkanlah hati kami untuk senantiasa memohon maaf pada orang-orang yang pernah kami umpat dan berburuk sangka. Kuatkanlah semangat kami untuk memohon maaf kepada mereka. Dan berilah kami kekuatan untuk tidak terlibat lagi dengan umpat keji serta buruk sangka pada masa-masa yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.